Halo, selamat pagi. Kembali lagi di Bratanata Podcast bersama saya Kapten CKM Koat Dr. Gigi Vina Makfira. Hari ini kita kedatangan narasumber Dr. R. Deden Sucahyana, SPB, MKes, Finax, FICS. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Dr. Vira, selamat pagi Sobat Bratanata semua. Dr. Deden merupakan Ketua Perhimpunan Ahli Bedah Indonesia Cabang Jambi periode 2020 sampai 2025 dan merupakan Ketua ID Wilayah Jambi periode 2022 sampai 2025. Baiklah Sobat Bratanata, pada hari ini kita akan membahas varises pada tungkai bawah. Sebenarnya apa sih dok varises itu? Jadi gini Dr. Vira, varises itu adalah kelainan pada pembuluh darah vena ya, yang terjadi akibat kerusakan katup pembuluh darah vena tersebut, sehingga manifestasinya berupa melebar pembuluh darah vena. Awalnya melebar, membesar, kemudian jadi berkelok-kelok dia ya, akibat rusaknya katup. Nah, kalau vena itu kan membawa darah dari aliran tubuh bawah ke atas ya. Nah, tiap naik darahnya kemudian nggak bisa balik lagi karena ada katupnya. Naik lagi nggak bisa balik katup. Kalau katupnya rusak, dia naik dan sebagiannya ada yang turun. Itu yang menjadi pembuluh darah tersebut bebannya berat, melebar dan lama-lama berkelok-kelok. Itu sebenarnya varises. Sebenarnya varises itu berarti pelebaran pembuluh darah vena gitu ya. Nah, itu ada gejalanya nggak sih dok kalau varises itu dok? Ada, bahkan seringkali tidak sadari. Ada beberapa gejala, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Ya. Yang paling ringan itu hanya boleh dibilang tanpa gejala, padahal sebenarnya ada, cuma sering tidak dirasakan. Akibat stasis atau aliran darah yang berkumpul di situ, itu sering gatel di kulit di atasnya tuh, nggak nyaman gitu ya. Nah, terus pegel-pegel, tapi nggak disadari sama penderitanya. Dianggap itu ya mungkin seperti biasa saja, begitu kan? Itu yang paling ringan. Nah, namun sering juga ini menjadi masalah kosmetik, terutama buat perempuan nih. Betul dok. Mungkin gejalanya nggak mengganggu, tapi kan nggak bagus kelihatan betisnya misalnya kan, ada varises begitu kan. Betul. Itu gangguan kosmetik pada penderita-penderita yang mengalami gangguan ringan bahkan tanpa gejala dalam tanda kutip. Gejala lebih berat ada nggak? Ada. Gejala lebih beratnya itu oleh karena terjadi penumpukan darah di situ, ya, akibatnya bisa terjadi itu seperti ulkus, mulai luka-luka hitam-hitam di kulitnya, ya, nanti lama-lama jadi borok. Itu yang kaki bengkak, ya, akibat aliran darahnya terbaliknya tidak benar, kakinya bengkak, nanti mulai menghitam kulitnya. Setelah kulitnya menghitam, mulai ada borok-borok situ. Itu mulai yang paling beratnya, varises. Seperti itu. Ya. Berarti varises itu ada gejala berat dan gejala ringan ya dok? Ya. Nah, itu pencegahannya itu seperti apa ya dok ya? Ya, ini termasuk varises tungkai bawah, termasuk penyakit yang sebenarnya bisa tercegah. Dan sayangnya beberapa orang tanpa menyadari tidak melakukan hal pencegahan. Contohnya olahragawan nih. Kita sering ya olahraga ya, dok anak saya sering konsultasi sama saya, anak saya sering olahragawan dok, karateka loh, atau dia pemain bola loh, tapi kok masih kena varises? Iya bisa, karena kenapa? Dokter Vira suka ikut senam aerobik gak? Siap. Oke. Orang senam aerobik itu sebenarnya paling baik. Pasti ada tindak pemanasan, betul nggak? Betul. Pemanasan dulu, habis pemanasan, apa sih gunanya fungsi pemanasan? Itu mempersiapkan tubuh kita, otot-otot sebab untuk ada exercise yang sesungguhnya, ya, makanya disebut pemanasan. Nah, kemudian apa yang dilakukan pada senam aerobik setelah exercise? Pendinginan, betul kan? Betul. Pendinginan itu gimana? Mengembalikan lagi fungsi-fungsi tubuh ke arah normal. Nah, ini yang sering lupa Dokter Vira. Betul sekali dok. Ya, termasuk para atlet dalam tanda kutip. Habis tanding, duduk selonjoran, minum, ya. Habis exercise duduk selonjoran minum. Harusnya lakukan pendinginan. Pendinginan itu gimana? Sama seperti pemanasan, stretching ulang. Nah,
berhubungan dengan varises tadi, pembuluh darah kita yang tadinya kencang akibat aktivitas tuh, ya kan, tegang, kemudian lakukan pendinginan, normal, ukurannya kembali normal. Nah, apa yang terjadi kalau kita lupa lakukan pendinginan, ya, dan tiba-tiba dihentikan, ini mulai dia berkelok-kelok segala macam. Seperti itu. Seperti itu ya dok. Iya. Berarti penyebab varises itu bisa jadi karena kurang pemanasan sama pendinginan ya dok ya? Betul. Lebih tepatnya di pendinginannya. Oh, iya. seperti itu. Kadang-kadang kita cukup misalnya baring, angkat kaki, diangkat kaki udah cukup. Iya, untuk mengembalikan pembuluh darah cepat begitu ngerti, tapi tidak mengembalikan fungsi vena yang sudah tergang tadi gitu loh. Seperti itu. Nah, untuk misalkan udah terjadi varises nih dok, terapinya itu seperti apa ya dok ya? Oke. Sebelum ke situ Dokter Vira, varisesnya ada yang juga pengaruh lain nih. Selain tadi yang saya bilang lupa pendinginan tuh. Pertama, faktor kongenital, turunan. Bisa. Keturunan bisa. Dia bukan penyakit turunan, tapi seseorang, orang tuanya misalnya jelek, jelek ya dalam tanda kutip, pembuluh darahnya, tungkai bawahnya, itu biasanya diturunkan. Makanya nggak heran kalau, ibu saya varises juga, bapak saya varises juga, nggak aneh, gitu lah. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, jenis kelamin. Lebih banyak perempuan daripada laki-laki memang. Nah, itu penyebabnya Kenapa? apa dok? Perempuan kan ada hamil. Iya kan, waktu hamil besar, pembuluh darah di bawah itu kan terganggu baliknya. Nah, ini terjadi varises. Kalau sudah terjadi varisesnya, dia terus varises. Kan udah rusak pembuluh darahnya, dia nggak bisa perbaiki lagi venanya, katupnya itu nggak bisa perbaiki lagi. Jadi untuk mengembalikan normal lagi nggak bisa. Oh, seperti itu dok. Iya. Yang ketiga, faktor hormon. Ya biasanya perempuan juga nih balik lagi yang suka ber-KB dengan hormon kan. Iya, betul. Nah, itu juga punya resiko kena varises pada tungkai bawah. Seperti itu. Iya. Dok. Berarti varises itu bukan cuma karena kurang pendinginan ataupun pemanasan ya dok ya? Iya. Bisa jadi karena keturunan, jenis kelamin, dan bisa juga karena faktor hormon ya dok ya? Iya, betul. Seperti itu. Untuk terapinya itu dok, apa aja tuh dok? Terapinya tetap sama dengan penyakit lainnya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Siap. Ya, mencegah lebih baik daripada mengobati, artinya yang tadi tipsnya sudah, ya, pemanasan, exercise, pendinginan. Ya. Kemudian konsumsi air yang cukup, ya, rehidrasi itu penting. Ya, betul dok. Kemudian perbanyak sayur-sayuran, kemudian buah-buahan, itu juga pengaruh. Yang berikutnya adalah aktivitas kita. Banyak beberapa orang berpunya profesi kebanyakan duduk, ya, benar. pekerja kantoran, ya kan. Kemudian guru kebanyakan berdiri, Betul. misalnya kan. Ya, Nah, benar. ini harus pencegahan nih kayak gini. Ya, betul. Pencegahannya exercise, ya, exercise. rutin olahraga, jalan lagi balik lagi. Jalan kaki itu penting, ya. Olahraga seminggu 3 kali itu bagus untuk memperkuat pembuluh darah vena kita. Ya, betul dok. Itu pencegahannya. Kemudian terapinya mulai dari yang non pembedahan. Non pembedahan itu untuk varises sendiri kita biasanya pakaikan untuk derajat yang ringan. Kita bisa konsumsi obat-obatan, ya, obat-obatan untuk melancarkan pembuluh darah, ya, mencegah pembuluh darah yang nggak lancar itu nanti menimbulkan trombus itu penyumbat pembuluh darah yang gumpal, darah menggumpal. Nah, kita mencegah darah itu menggumpal, ya, itu menyebabkan komplikasi lebih lanjut. Yang kedua, menggunakan stocking. Ada stocking varises, ya. Stocking varises ini banyak sekali ya dijual. Cuman jangan salah, sebenarnya banyakkan orang main beli aja tuh stocking varises, beli aja. Betul. Padahal stocking varises itu sifatnya custom. Ya. Kita harus tahu lingkar paha kita, pangkal paha kita, lingkar ujung paha kita, lingkar betis kita, harus disesuaikan. Penggunaan stocking yang tidak tepat itu manfaatnya tidak terasa dia pasti. Ya. Berarti pembelian stockingnya harus tepat juga ya dok ya, nggak bisa Betul, sembarangan. nggak bisa ya? sembarangan. Seperti itu. Walaupun banyak dijual di online segala macam ya, sebaiknya konsultasi sama dokter dulu. Siap dok. Iya.
Itu terapi tanpa pembedahan yang tanpa intervensi. Nah sekarang tanpa pembedahan ada lagi dengan penyuntikan. Yang kita sebut suntik varises gitu ya kan. Nah, jadi disuntikan sclerosing agent. Fungsinya sclerosing agent ini adalah bukan untuk memperbaiki, tapi untuk merusak dan memberhentikan fungsi pembuluh darah yang mengalami varises. Jadi begitu kita suntikan, kemudian pembuluh darahnya rusak, darah nggak lewat situ lagi, darah nggak bisa lewat situ lagi. Terus kemana lewatnya gitu kan? Darah dipaksa masuk ke vena dalam, karena yang rusak tuh vena bagian luar. Nah, dengan darah masuk ke vena dalam, itu ada darah kita lancar lagi. Gitu. Kalau selama ini pembuluh darah balik ke vena luar dulu, terus kemudian baru masuk ke vena dalam. Nah, vena luar yang mengalami kerusakan ini kita hilangkan fungsinya dengan cara sclerosing agent, disuntik skleroterapi namanya. Seperti varises. Berarti bukan penyembuhan ya dok ya, tapi penyembuhan. Tapi memang sembuhnya bukan dengan memperbaiki, tapi dengan merusak atau tidak difungsikan kembali pembuluh darah vena yang mengalami varises tersebut. Oh seperti itu ya dok. Jadi bukan sembuh, katupnya jadi bagus lagi, nggak ada. Itu dok. Ya. Nah itu kalau tampilan klinisnya berarti nggak kelihatan lagi dok varisesnya? Nanti tampilannya varisesnya kempes. Oh seperti itu. Ya, dia akan tadinya pembuluh darah seperti ini, dia kolaps. Itu sebenarnya jangka waktunya itu berapa hari dok untuk bisa, maksudnya itu tampilan klinisnya itu nggak kelihatan lagi, itu berapa hari? Kalau untuk varises ringan sampai sedang, sclerosing agent itu bekerja dalam 24 jam pertama bisa, ya. Jadi tapi dengan teknik yang tertentu dan suntikan, kemudian kita lakukan pembebatan. Jadi setelah kita suntik, cairan obatnya masuk, merusak dinding pembuluh darah dalamnya itu kan rusak. Kemudian dilakukan kompresi, dibalut pembuluh darah, tungkai bawah kita dibalut, jadi si pembuluh darah itu dempet. Nah, ini terjadi reaksi peradangan. Akibat reaksi peradangan, si vena ini nggak punya rongga lagi dalamnya, mampet aja gitu, kempes. Itu skleroterapi, ya. Yang terakhir pembedahan. Pembedahannya ada dua cara. Dengan pembedahan sederhana. Pembedahan sederhana itu adalah dengan melakukan ada yang kita sebut multi-step phlebectomy. Jadi kita ambil nih Dokter Fira, pembuluh darah yang bengkok-bengkok itu dengan pembiusan, kita ambil, kita ikat, kita buang. Jadi yang belok-beloknya seperti cacing itu kita buang. Nah, dengan kita buang, pembuluh darah nggak akan lewat situ lagi kan? Dia akan melewati pembuluh darah yang normal dan masuk ke dalam. Nah, bisa beberapa titik, misalnya kaki kita ada di sini, beberapa sayatan kecil, disebut multiple step atau multi step, itu lukanya seperti luka tusuk kecil sekali. Ya, paling setengah senti sampai 1 senti gitu, ya, untuk ngambil, kemudian ikat, ambil lagi, ikat lagi. Itu yang tindakan bedah kita sebut multi step phlebectomy. Ada lagi yang tindakan bedah diambil seluruhnya tuh, pembuluh darahnya itu, ya, pakai alat, masukin dari pangkal kaki kita, seperti kawat, keluar di ujung kaki kita, venanya diikat situ, tarik, rusak. Jadi diambil semua vena-vena yang jeleknya itu, diangkat semua. Seperti itu ya dok? Ya, itu biasanya dilakukan pada yang penderita varises yang parah ya. Udah sampai bengkak kakinya, pembuluh darahnya udah segede-gede gaban gitu. Nah sekarang ada teknologi baru, Dokter Fira. Ya kalau di Indonesia baru sih nggak, cuman mulai populer lah. Itu teknologi laser. Ya. Jadi merusak variser, namanya EVLA namanya. Ya. Ya. Endovascular Laser Ablation. EVLA. Nah, jadi kalau tadi kan yang sari kedua saya bilang dimasukin kawat tuh, dari atas ke bawah tarikan. Kalau ini enggak, dari bawah ke atas, dibolongin, dimasukin probe lasernya itu, baru tarik sambil menembakkan laser. Mirip skleroterapi,
Jadi dirusak pembuluh darahnya bagian dalamnya. Tapi kalau skleroterapi kan dengan obat-obatan, ya. Ini dengan laser ditembak, rusak obat. Kalau di Jambi udah ada belum, Dok? Jambi sudah ada, bisa dilakukan. Yang kerjakan itu dokter bedah dan dokter bedah vaskuler kerjakannya. Begitupun skleroterapi juga begitu, sama. Untuk terapi varises itu ternyata ada banyak ya, Dok ya. Ada terapi yang bedah dan non bedah. Yeah. Nah, untuk yang non bedah tadi seperti yang dokter jelaskan, kita konsumsi air, terus kita konsumsi sayuran dan buahan, terus bisa juga dengan suntik, bisa dengan menggunakan stocking. Yeah. Nah, untuk yang bedahnya ada juga ini tadi dengan multi-step phlebectomy. Multi-step phlebectomy ya, Yeah, Dok ya. yeah. Dan sekarang ada teknologi baru juga dengan menggunakan laser, dan itu bisa dikerjakan di Rumah Sakit Tingkat 3 Dr. Bratanata Jambi. Bener, Dok? Bisa banget. Oke. Malah di Rumah Sakit 3 Dr. Bratanata Jambi ini bisa dilakukan dengan rawat jalan. Oh, berarti nggak perlu masuk ke... Nggak perlu rawat, Dokter Vira. Nggak perlu dirawat ya, Dok? Iya, bisa rawat jalan di rumah sakit kita ini. Berarti udah teknologinya udah maju ya. Kecuali yang Dok, ya? laser ya. Yang laser tetap dirawat. Oh, siap, Dok. Nah, ini pertanyaan saya satu lagi nih, Dok. Gimana nih, Dok, kalau adik-adik yang mau masuk kedinasan itu gimana, Dok? Ya, jadi gini, memang untuk sekolah kedinasan, baik TNI, Polri, dan lain-lain itu memang biasanya dipersyaratkan nggak boleh ada varises. Iya, betul, Dok. Nah, Terus? itu segera konsultasi tuh. Jangan mepet-mepet. Atau, udah deket-deket aja, baru konsultasi. Jauh-jauh hari lebih bagus. Ya, di konsultasi. Di Rumah Sakit Dr. Bratanata kita ini berbagai solusi tergantung dari jenis atau berat ringannya. Kemudian nanti kita lihat kapan dia mau tesnya, kita akan sesuaikan gitu loh. Jadi nggak usah ragu, konsultasi ke poliklinik bedah, insya Allah kita bantu solusinya. Berarti sebelum mau tes itu adik-adik ini wajib medical check up dulu ya di Rumah Sakit Dr. Bratanata. Wajib. Baru nanti kita arahkan ke, kalau masalah bedahnya ke poli bedah ya, Dok ya. Ya. Baiklah, demikian podcast kita pada hari ini mengenai varises bersama Dr. Deden spesialis bedah. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.